Dan waktunya dimulai dari sekarang. Pada tantangan kedua, para kontestan harus mengolah paket bahan yang dimiliki menjadi dish terbaik mereka. Lihat 3 bahan dari keranjang Chef Arnold, aku langsung mikir aku harus buat cold udon. Aku langsung ke pantry ambil bahan-bahan dan yang paling penting untuk buat tarenya. Itu aku pakai dark soy sauce, ginger, garlic, leek, terus ada dried anchovy, ada katsuobushi juga. Udon sana. Udon di sebelah kanan. Dapat pisang kepok, cream prawn, dan kacang mede, aku langsung kepikiran buat dabu-dabu mente, pakai bumbu kuning dan pisang. Aku ngambil bahan tambahan untuk buat bumbu kuning karena aku terinspirasi dari daerah timur Kasarjia. Aku mutusin aku mau buat sesuatu yang kayak salad Jepang. Soalnya aku mikir ini semuanya tuh bahan-bahan bukan yang terlalu besar. Dan cocok banget buat jadi appetizer. Cutting board. Aku langsung ke bench dan nge-prep semua bahan-bahan untuk tare aku. Aku potong-potong leek, garlic, ginger, dan itu semuanya aku masukin ke pot bersamaan dengan soy sauce. Pertama aku langsung potong mirepoix, itu ada carrot, celery, sama leek, itu aku langsung masak. Setelah itu aku cuci kepiting dan buang beberapa dirtnya, dan aku gak mau itu masukin ke stok aku. Aku langsung bersihin udangnya dan aku harus make sure semua kotoran di dalam udangnya itu terlepas dengan sempurna. Udang udah bersih, aku langsung tusuk-tusuk pakai tusuk gigi supaya udangnya itu bisa lurus dan aku langsung poach di butter yang udah aku clarify. Memang, kalau masak pakai kompor kaca di galeri, kadang ngerasa cepet mateng, kayak ngerebus air, masak bumbu, dan lain-lain. Mungkin karena kompor kaca yang kita pakai punya api biru yang ngedukung buat masak-masak yang makan waktu lama. Ini sih recommended banget, dipakai di rumah dan di resto tempat usahaku nanti, biar masak apapun jadi lebih cepat. Pengumpulan suara kali ini saya yang menang. Karena basketnya memang menarik, ada udon, Ada kepiting. Ya kan? Kak Juna ini sebenarnya lumayan gampang kalau ngerti. Kalau ngerti, tapi Iya. kalau nggak ya Kalau itu ngerti, petungan, ini sweet gampang. pepper. Terus kalau misalnya Chef Juna pakai basket itu mau masak apa? Sebenarnya udah ada something in mind ya, yaitu kinpira burdok. It's a braised burdock root with a little bit of carrot ya. Chef Arnold, ya itu juga udah jelas ya, ada crab, ada ikura, udah pasti enak. Udon, mau udon goreng, iya kan? Ya. Udon di Ya. stir fry atau sup. Kayaknya kayak creamy crab udon Wah, gitu kan, pakai ikura enak, di simple and atasnya, delicious. umami. Pengolahan udangnya itu antara dua hal, dibakar ataupun kupenisir nanti. Nah, kesulitannya di sini pertama itu ada protein. Yang pastinya protein udah itu seafood, pasti aromanya berbeda. Dan yang kedua, ada dia pisang. Pisang itu kan otomatis rintik manis, tapi harus dikombinasikan si 3 jenis ini menjadi satu makanan yang enak. Untuk sambalnya ataupun sausnya, aku langsung memblender kacang dan juga pisang. Di situ harus kasih cabai, bawang merah, bawang putih juga. Aku siapkan air mendidih di pot biar aku bisa masak kepiting aku. Air sudah mendidih, langsung aku kasih garam dan aku rebus kepitingnya aku selama 5 menit. Sisa waktu kalian tinggal 30 menit.
30 menit lagi, bumbunya udah matang, aku blender, dan kemudian aku masak lagi supaya jadi kari yang enak. Aku nggak pernah ngolah ikan shishamu sebelumnya, jadi aku lumayan bingung ini gimana cara masaknya. Cuma pertama-tama pokoknya aku bersihin dulu tuh yang kotor-kotor, insangnya dan lain-lain. Terus mau aku marinate di dalam miso. Setelah 30 menit, aku langsung menumis bawang merah, bawang putih, dan kasih broth. Dan itu nanti menjadi kuah ataupun saus daripada si udang. Dapat keranjang saya kayaknya. Iya. Bikin apa nih? Pertama, Chef, ini kan bisa jadi sambal. Aha. Nah, dan yang kedua nanti bisa aku buat jadi broth. Dan udangnya nanti bisa ada aku masak sebagian yang crispy, sebagian yang di dalam. Oke. Pisangnya jadi apa? Pisangnya aku masukkan Chef di sini. Jadi begitu aku rasa nggak ada jauh bedanya, Chef. Hampir miripnya pisangnya sama. Kalau dicampur sama cheese-nya dia, rasa pisangnya itu agak sedikit turun, Chef. Iya, jadi bikin sambal pakai pisang sama kacang mete. Ya, baru nanti. Masuk kok. Masuk, Chef. Emang masuk? Manis, ya. Tapi Tinggal ngasih dapat tomat, manisnya, cabai, udah nanti. Dapat creamy-nya lagi. Oke. Oke, Chef. Bikin Makasih, yang Chef. enak, bikin yang cantik. Ya, Chef. Untuk keranjang Chef Renata sebetulnya mudah karena pisang itu bisa dijadikan sebuah karbohidrat kalau mereka paham. Kalau mereka nggak paham, pasti jadi masalah. Sini aku pede, karena apa yang kupikirkan juga, dan itu juga yang dipikirkan Chef Renata dan disampaikan sama aku. Mengeluarkan daging kepiting dari kulitnya itu agak sulit, soalnya daging kepiting itu harus diambil dari cangkangnya yang sangat keras. Jadi kita harus very careful diambil kepitingnya itu. Aku langsung masukin cangkang kepiting ke dalam panci dan aku saute. Itu supaya dapat browning dan aku masukin ke stok aku. Haris, Ya, Chef Arnold. kamu bikin apa? Ini nanti mau bikin kari kepiting sama nanti dicampur pakai udon juga. Terus ada nanti dikasih udang sama Buat apa udang kalau misalnya kepiting udah gurih? udangnya mau aku pakai buat brothnya, Chef, supaya rasanya lebih rich lagi. Oke, Ya, Chef. that's good. Terima kasih. Jadi bikin udon kari. Udon kari, Chef. Wait, Loh, ini kamu dapat kepiting kan? Iya, Chef. Punya aku kan? Iya. Oke, kenapa kepiting nggak dicuci? Oh, dia wis tak itu di sini emang nggak bisa ini tak. Lo kudu gak dicuci, Chef. Iku wis tak cuci. Cuman emang dia tuh itu nempel di cangkangnya. Jadi harus hati-hati ya, kalau misalnya kepitingnya masih kotor, udah dicuci, ntar kalau misalnya cangkangnya kena tangan sama ini bisa begang-begang. Oke, Chef. Kamu bikin apa? Kari, tak tebak? Iya. Waduh, kari ambil udon. Iya. Ya udah, enak-enakan mana kamu punya atau si Haris? Ternyata aku sama Mas Haris sama-sama bikin kari. Tapi aku yakin sih punya aku pasti lebih enak.